Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video sebelumnya yang mana kita sudah sampai pada tahap praktek, mempraktekkan apa yang sudah dipelajari di video sebelumnya tentang ilmu dasar membaca Al-Quran, baik makhrijul huruf, menyambung huruf, dan mengetahui bentuk huruf dari bentuk asalnya, tentang nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah, hukum mim mati, dan bacaan-bacaan mat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan surah Al-Baqarah dari ayat 5. Langsung saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ulaika di sini wawunya tidak berharokat seperti yang sudah dijelaskan. Apabila ada huruf yang tidak berharokat, lebih mudahnya, lebih gampangnya dalam mempraktekkan tidak dibaca, artinya waw dianggap tidak ada. Jadi tidak dibaca ulah, tidak, langsung hamzahnya pendek. Ulah, lamnya terdapat tanda panjang di atas. Berarti di sini harus dibaca lebih dari satu alif. Ulaika ala, perhatikan jangan sampai diseret. Ulaika ala hudam, tidak boleh seperti itu karena kaf di sini tidak terdapat mat setelah kaf. Kecuali setelah kaf ini ada alif, maka harus dibaca satu alif. Berhubung di kaf ini tidak terdapat huruf mat, maka dibaca pendek, dilangsungkan pada ain. Ulaika ala hudam, lam harokatnya berdiri berarti satu alif. Satu alif itu ukurannya satu ketukan. Ulaika ala hudam mir rabbihim, tidak boleh dibaca ulaika ala hudam mir rabbihim, tidak boleh seperti itu. Jadi satu alif saja. Ulaika ala hudam, hudan ada tanwin bertemu dengan mim, hukumnya idgham bi gunnah. Cara mudahnya untuk mempraktikkan idgham bi gunnah, masukkan suara nun mati atau tanwin pada huruf setelahnya, yaitu mim. Jadi ketika dan ini dilafadzkan, kita sudah siap melafadzkan mim, bukan ala hudan mir rabbihim. Jadi sudah siap ketika tanwin dilafadzkan, sudah siap melafadzkan mim. Ala hudam, ala hudam. Selanjutnya ada nun mati bertemu ro. Hukumnya idgham bila gunnah, diidghamkan namun tanpa gunnah. Sudah dijelaskan di video sebelumnya. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6, yaitu hurufnya idhar, harus dibaca jelas. Selain huruf yang 6, selain hurufnya idhar, harus diidghamkan, memasukkan suara nun mati atau tanwin pada huruf selainnya huruf idhar. Namun untuk lam dan ro, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan lam dan ro, diidghamkan tanpa dengung. Jadi bacanya bukan mir
rabbihim, atau min rabbihim, tidak boleh. Atau dibaca min rabbihim, juga tidak boleh. Ketika nun dilafatkan sudah siap melafatkan ro namun tanpa dengung. Kalau hudan dengan dengung, kalau mir rabbihim tanpa dengung. Ulaika ala hudam mir rabbihim, dilangsungkan mir rabbihim. Wa ulaika humul muflihun. Ulaika sama dengan yang sebelumnya, ulaika kafnya dibaca pendek. Ulaika humul muflihun, tidak boleh dibaca wa ulaika humul muflihun. Pastinya ada sebagian yang masih membaca panjang atau diseret ketika di akhir kalimat ke kalimat yang lain. Hal itu dikarenakan terbiasa dari awal ketika belajar menyambung huruf terakhir biasa dibaca seret atau dipanjangkan. Ulaika humul muflihun, hal itu tidak boleh, jadi dilangsungkan. Wa ulaika humul muflihun. Perlu diingat juga bahwasannya dalam membaca huruf hijaiyah kita harus berpatokan pada a, i, u, jangan sampai dibaca miring. Wa ulaika humul muflihun. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Inna terdapat nun tasydid. Kita tahu bahwasannya apabila ada nun dan mim bertasydid harus didengungkan. Ketika dilafadzkan harus ditahan. Jangan dibaca innalladzina, jangan dibaca seperti itu, tapi ditahan. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Alladzina terdapat kasroh, dzal kasroh bertemu dengan ya sukun, berarti dibaca satu alif. Innalladzina kafaru, jadi satu alif, satu ketukan. Kafaru juga ada ro dhammah bertemu waw mati, jadi panjangnya zi dengan ru harus sama, tidak boleh panjang sebelah. Innalladzina kafaru sawa'un, itu namanya panjang sebelah. Zi-nya satu ketukan, ru-nya ini lebih daripada satu ketukan, jadi antara ru dan zi harus sama panjangnya. Alladzina kafaru sawa'un. Diingat, setiap akhir kalimat yang tidak terdapat mad jangan diseret, dilangsungkan. Innalladzina kafaru sawa, terdapat tanda panjang, dipanjangkan. Sawa'un 'alaihim, ada tanwin bertemu ain, hukumnya izhar, dibaca jelas, tidak boleh dibaca dengung. Sawa'un 'alaihim, sawa'un 'alaihim, tidak boleh dibaca sawa'un 'alaihim, tidak boleh seperti itu. Selanjutnya ada lam fathah, ada ya, sifatnya layyin, maka dia keluar tanpa dibaksa. Lam fathah bunyinya la, ada ya mati menjadi lay, tidak boleh. Alaihim, sawa'un 'alaihim, tidak boleh, tapi
Sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Mim mati bertemu hamzah. Hukum mim mati ingat kembali. Mim mati yang harus dibaca dengung hanya apabila bertemu dengan mim dan ba saja, dua huruf, mim dan ba. Apabila ada mim mati bertemu dengan selainnya mim dan ba dibaca jelas. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Nun mati bertemu zal. Zal merupakan hurufnya ikhfa. Cara mudahnya untuk mempraktekkan ikhfa, memasukkan suara nun mati pada zal. Ketika nun mati dilafadzkan sudah siap melafadzkan zal. A'anzartahum. Ro sukun jatuh setelah harokat fathah maka harus dibaca tebal. A'anzartahum. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Selanjutnya ada mim mati bertemu hamzah, maka dibaca jelas. A'anzartahum am, tidak boleh a'anzartahum am lam tum, tidak boleh, karena mim mati bertemu hamzah, mim mati bertemu lam, mim mati bertemu ta, mim mati bertemu lam lagi. Ingat kembali, mim mati yang harus dibaca dengung hanya apabila bertemu dengan mim dan ba saja. Am lam tunzirhum, nun mati bertemu zal, sama seperti sebelumnya nun mati bertemu zal, memasukkan suara nun mati pada zal. Am lam ketika nun dilafadzkan sudah siap melafadzkan zal. Tunzirhum am lam tunzi, tidak boleh am lam tunzirhum, tidak boleh seperti itu. Jadi ketika nun dilafadzkan sudah siap melafadzkan zal. Am lam tunzirhum la yu'minun. Lam fathah, ada alif. Karena penulisan lam alif itu adalah lam dan alif. Berarti lam fathah terdapat alif, maka dibaca satu alif. La yu'minun. Untuk huruf yang terakhir yang waqaf di sini asalnya nun fathah, kemudian waqaf kita sukunkan, namanya mad arid lis sukun. Jadi panjangnya boleh satu alif, dua alif atau tiga alif. Am lam tunzirhum la yu'minun. Am lam tunzirhum la yu'minun. Lanjut pada ayat yang setelahnya. Khatamallahu, kha ngorok, kha khihu bakh. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Khatamallahu. Di sini satu alif. Khatamallahu ala qulubihim. Diingat pindahnya dari satu kalimat ke kalimat yang lain apabila tidak terdapat tanda panjang atau mat, jangan diseret atau dipanjangkan.
khatamallahu ala qulubihim. Tidak boleh karena hu di sini pendek. Khatamallahu ala qulubihim. Mim mati bertemu wawu. Jelas ya? Ala qulubihim wa ala sam'ihim. Jangan sampai kelebihan. Lam yang ini dengan di sini sama lamnya lafaz Allah panjangnya sama satu alif sama qulubihim. Jadi lamnya Allah, lamnya ala, lamnya qulu dengan yang di sini sama-sama satu alif, harus sama panjangnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Tidak boleh dibaca khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kelebihan satu ketukannya. Jadi hanya satu ketukan saja. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Satu ketukannya berdasarkan tempo yang kita pakai. Kalau cepat, satu ketukannya juga cepat. Kalau kita lambat, ketukannya juga lambat. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Atau cepat. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kemudian wa ala absarihim. Wa ala terdapat tanda panjang. Dipanjangkan. Kenapa di sini panjang? Tidak sama dengan ala yang sebelumnya. Karena setelah mad tabi'i di sini ada hamzah. Kita tahu di video sebelumnya apabila ada mad bertemu dengan sukun atau hamzah maka disebut mad far'i. Panjangnya lebih daripada satu alif. Wa ala absarihim. Absarih ba termasuk huruf yang mempunyai sifat qalqalah. Jadi ada pantulan. Absarihim. Shad satu alif. Panjangnya sama dengan satu alif yang di atas. Absarihim wishawatu walahum azabun azim. Absarihim satu alif. Wishawatun shinnya satu alif. Azabun juga satu alif. Panjangnya harus sama. Absarihim wishawatu walahum azabun azim. Wishawatun bertemu dengan wawu, tanwin bertemu dengan wawu, disebut bacaan idgham bi gunnah. Cara mudahnya masukkan suara tanwin pada wawu. Ketika tanwin dilafatkan sudah siap melafatkan wawu. Wishawatu, bukan wishawatu. Tidak boleh, tapi harus siap melafatkan wawu. Wishawatu walahum. Mim mati bertemu ain, dibaca jelas. Walahum azabun azim. Tanwin bertemu ain. Ain merupakan hurufnya izhar, huruf yang 6, maka harus dibaca jelas. Walahum azabun azim. Wa minan nasi terdapat nun tasydid, maka harus dibaca dengung, ditahan. Wa minan tidak boleh dibaca wa minan nasi, tapi harus ditahan. Wa minan nasi mai. Nanya satu alif karena nun fathah ada alif, satu alif. Wa minan nasi mai. Tidak boleh dibaca wa minan nasi mayyaquh, tidak boleh, tapi sinnya langsung ke ma
karena tidak terdapat mad. Wa minan nasi may yaqulu, nun mati bertemu ya, hukumnya idgham bi gunnah sebagaimana wawu dan mim sebelumnya. Jadi masukkan suara nun mati atau tanwin pada ya. Jadinya dibaca may yaqulu, bukan man yaqulu atau man yaqulu, tidak boleh. Harus siap ya ketika nun dilafadzkan. May yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Yaqulu qaf dhammah ada wawu mati, satu alif. A harokatnya berdiri, satu alif. Na fathah ada alif. Antara ku, a, na, la di sini harus panjangnya sama, satu alif, satu ketukan. May yaqulu aman, terdapat nun tasydid, jadi ditahan ketika man, nanya satu alif. May yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kita ingat kembali ketika membaca satu kalimat ke kalimat yang lain, apabila tidak terdapat mad jangan diseret. May yaqulu amanna billahi wa bil, tidak boleh, harus dilangsungkan, lu ke a, hi ke wa. May yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa bil yaumi ya fathah terdapat wawu. Kita ingat yang disebut layyin itu apabila ada huruf berharokat fathah bertemu dengan wawu atau ya mati maka disebut layyin, bersifat layyin, jadi keluarnya tanpa dipaksa. Wabil yau, bukan wabil yaumil, bukan, tapi ya terdapat mati menjadi yau. Wabil yaumil akhiri wa ma, satu alif juga, a sama ma satu alif, panjangnya sama. Wabil yaumil akhiri wa ma hum, terdapat mim mati bertemu dengan ba. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal, apabila ada mim mati bertemu dengan mim dan ba maka harus didengungkan, ditahan. Wa ma hum bimu'minin. Di sini hamzah bukan ain, jadi bimu'minin bukan bimu'minin. Selanjutnya kha fathah berdiri, satu alif. Oh dhammah terdapat mati, satu alif juga. Lam fathah berdiri maka panjangnya sama, satu alif. Alladzina amanu, satu alif. Zi satu alif, a satu alif, nu satu alif. Yukhadi'una allaha walladzina amanu, tidak boleh dipanjangkan sebagaimana mat arid disukun karena di sini hanya satu alif mat tabi'i saja. Jadi tidak boleh walladzina amanu, tidak boleh, hanya satu alif. Yukhadi'una allaha walladzina amanu, jadi satu alif ya. Yang disebut mat arid disukun apabila setelah mat di sini terdapat huruf yang disukunkan. Karena di sini tidak terdapat huruf yang disukunkan, setelahnya nun, dhammah, ada wawu, disebut mat, tidak terdapat huruf yang disukunkan, maka bukan termasuk mat arid disukun. Bacanya hanya satu alif saja. Yukhadi'un
Allaha walladzina amanu. Ma satu alif, satu alif, illa panjang. Kemudian ada nun mati bertemu fa, disebut ikhfa, maka memasukkan suara nun mati pada fa disertai dengung. Anfusahum wa ma, mim mati bertemu waw, tidak boleh didengungkan karena yang harus didengungkan hanya mim mati apabila bertemu ba dan mim saja. Ma di sini fathah ada alif, berarti satu alif. Wa ma yakhda'una illa tidak boleh dibaca anfu atau anfusahum, tidak boleh, tapi bacanya harus memasukkan suara nun mati pada fa. Ketika nun mati dilafatkan sudah siap melafatkan fa. Illa anfusahum wa ma yash'urun. Kita ulang dari awal, dari ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa ala absarihim wishawatu wa lahum azabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, yang mana kita sudah mempraktikkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya dari surah Al-Baqarah mulai ayat 5 sampai ayat 9. Insyaallah di video selanjutnya kita akan melanjutkan surah Al-Baqarah mulai ayat 10. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipraktikkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.